Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wahyu Pangestu. Nomor induk mahasiswa 19143111046. Kelas pagi A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang how to success in financial market untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship kedua. Ini identitas saya. Selanjutnya, untuk materinya berikut adalah yang pertama mindset sukses, yang kedua market, yang ketiga financial markets, yang keempat value analysis, yang kelima technical analysis, yang keenam volume analysis, yang ketujuh investasi cerdas, yang kedelapan programming for your life, dan terakhir konklusi atau penutup. Untuk pertama, yakni mindset sukses. Sebenarnya apa itu mindset sukses? Yaitu mindset sendiri adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal atau permasalahan. Mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai kesuksesan. Mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal dan banyak faktor, seperti karakter bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini, dan lingkungan sekitar juga berpengaruh. Beberapa ukuran mindset. Yang pertama yaitu intelligence quotient atau IQ. IQ sendiri merupakan ukuran penalaran atau keilmuan. Contohnya sebagai akademis atau pendidikan. Emotional quotient atau EQ. EQ sendiri ukuran untuk emosional. Cocok untuk sebagai seorang pemimpin, pendidik atau politikus. Yang ketiga, spiritual quotients atau ukuran ketaatan atau ketekunan. Contohnya sebagai pemuka agama, pegiat sosial. Yang keempat, financial quotients atau ukuran tata kelola keuangan. Cocok sebagai seorang pebisnis atau pengusaha dan pedagang. Untuk skor bagi saya sendiri, saya nilai IQ saya sebagai 80 karena saya selalu mengedepankan alasan yang rasional dan masuk akal. Yang kedua, EQ saya nilai diri saya sendiri sebanyak 60 karena saya masih kurang percaya diri terhadap kemampuan diri saya sendiri. Yang ketiga, spiritual quotient saya bernilai 50 karena saya masih kurang taat dalam beribadah dan peka dalam keadaan sosial di sekitar saya. Yang keempat, financial quotient besar 70 karena saya bisa mengatur keuangan diri sendiri dan bisa membedakan mana kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Untuk mindset pada financial quotients, yang pertama yaitu aset dan beban. Aset sendiri adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet kita, dan beban atau liabilities segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet kita. Contoh aset sendiri yaitu passive income atau hal-hal yang bisa diwariskan untuk keturunan yang selanjutnya. Berikut ini bagaimana cara membedakan mana yang aset dan mana yang beban. Contoh aset saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif karena dapat menghasilkan sebuah keuntungan, maka masuk dalam pemasukan atau aset. Yang kedua, beban rumah atau mobil dikarenakan ada nilai maintenance atau perawatan sehingga keluar biaya untuk melakukan perawatan tersebut, sehingga masuk ke beban atau liabilitas. Yang kedua, cash flow atau aliran dana. Seseorang bisa dibedakan pada kelas-kelasnya. Yang pertama, kelas miskin, di mana income atau pemasukan langsung dialihkan pada pengeluaran atau expenses. Yang kedua, menengah, di mana income dilarikan kepada liabilitas untuk penunjang sebuah pekerjaannya sendiri, lalu dialihkan lagi ke pengeluaran yang wajib. Yang ketiga, yakni kelas yang kaya, di mana income dialihkan kepada aset akan kembali kepada
income, sehingga terjadi perputaran arus antara aset dan income atau pemasukan. Lalu pengeluaran ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana, sehingga pengeluaran sekecil mungkin, pendapatan sebesar mungkin. Lalu cash flow quadrant atau ESPE. ESPE sendiri yaitu dimulai dari huruf E, yaitu employee atau pegawai, di mana orang-orang dalam kuadran ini adalah karyawan yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan. Mereka menukar waktu dan keterampilan mereka dengan gaji atau tetap atau upah. Penghasilan mereka bergantung pada waktu kerja mereka, dan mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendapatan mereka. Yang kedua, S atau small business owner atau pemilik usaha kecil, yaitu orang-orang dalam kuadran ini adalah pemilik usaha kecil atau wira swasta. Mereka memiliki bisnis sendiri dan seringkali terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Mereka dapat menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi dari seorang pegawai, tetapi bisnis mereka seringkali bergantung pada kehadiran dan usaha mereka sendiri. Yang ketiga, P atau big business owner atau pemilik bisnis besar. Orang-orang dalam kuadran ini adalah pemilik bisnis yang lebih besar dan memiliki sistem yang dapat beroperasi tanpa kehadiran mereka terus-menerus. Mereka memiliki tim atau karyawan yang menjalankan bisnis untuk mereka. Pemilik bisnis seringkali memiliki potensi penghasilan yang lebih besar dan lebih memiliki banyak kebebasan waktu. Yang keempat dan terakhir, yakni investor. Orang-orang dalam kuadran ini adalah mereka yang menghasilkan uang melalui investasi mereka. Mereka dapat memiliki saham, obligasi, properti atau bisnis lain yang menghasilkan pendapatan pasif atau passive income. Passive income sendiri adalah penghasilan yang dapat diperoleh tanpa terlibat secara aktif dalam operasi sehari-hari. Tujuan utama dari cash flow quadrant sendiri adalah mendorong orang-orang untuk berpindah dari sisi kiri, karyawan dan pemilik usaha kecil, ke sisi kanan, pemilik bisnis besar dan investor, dalam upaya mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Selanjutnya yaitu rantai usaha. Rantai usaha sendiri terdiri dari bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen. Dan rantai usaha sendiri tidak dapat diputus apabila salah satu aspek hilang. Maka yang terjadi adalah dari awal sampai akhir terbagi menjadi dari skill jadi uang, dari uang menjadi uang. Yang ketiga, market atau pasar. Secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Aktivitas jual dan beli pasar disebut perdagangan atau trading. Pasar-pasar sendiri terdiri atas pasar campuran dan pasar spesifik. Finance market. Financial market atau pasar keuangan sendiri adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Financial market sendiri terdiri dari pasar modal, yaitu jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya bermodal saham dan turunannya. Pasar valuta asing atau foreign exchange atau forex sendiri adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Ketiga, pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar kegiatan memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti gold atau emas, metals atau besi, oil atau oli atau minyak, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun future transaction. Jadi financial market sendiri seperti tradisional biasa, hanya dagangannya lebih spesifik dan biasanya telah didukung penerapan teknologi dan melakukan teknologi transaksinya, jika dianalogikan pasar saham seperti pasar sayur dan buah, pasar forex seperti pasar burung, pasar komoditi seperti pasar sapi, pasar kripto seperti pasar sepeda dan mobil. Mindset sendiri, investasi atau trading. Investasi sendiri itu
bertujuan membangun portofolio aset, menempatkan income atau penghasilan dari aset tersebut. Tergolong dalam passive income. Pelakunya disebut sebagai investor, trading atau berdagang. Bertujuan memperoleh keuntungan langsung secara langsung atau profit. Mendapatkan income dari profil trading. Tergolong dalam active income atau pemasukan yang aktif. Pelakunya sendiri disebut sebagai trader. Mindset trading atau investasi sederhana yaitu buy low sell high, di mana buy low di saat membeli di saat harga sedang rendah, lalu sell high dijual pada saat harga sedang tinggi atau naik. Strategi investasi dengan cara saving atau menabung atau DCA. DCA sendiri yaitu dollar cost averaging atau strategi menabung rutin adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang sama setiap bulan atau setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan nominal pembelian yang tetap atau sama tanpa peduli harga naik atau turun. Jadi dari modal awal digunakan untuk berdagang. Strategi investasi dengan cara trading. Dari modal awal digunakan untuk berdagang atau trading. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian lagi langsung bisa dinikmati. Analisis dan prediksi harga. Metode analisis dan prediksi harga membagi berbagai teknik, contohnya value analysis atau fundamental analysis. Yang kedua, technical analysis atau lewat berbagai chart. Yang ketiga, volume analysis atau bandarmologi. Value analysis atau fundamental analysis. Value analysis dapat dilihat dari aspek laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, dan sentimen pasar. Value investing sendiri merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya under value untuk kemudian dijual di harga wajarnya fair value. Prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Laporan keuangan perusahaan. Perusahaan emiten saham diwajibkan merilis laporan keuangan secara berkala, entah itu kuartal atau tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai saham ke depannya. Contoh analisisnya yaitu emiten atau perusahaan dengan model bisnis yang jelas, kapitalisasi pasar atau market cap lebih dari 500 miliar rupiah. Perusahaan terus meningkatkan laba atau sahamnya, tidak memiliki hutang terlalu banyak, yaitu memiliki rasio DER atau debt equity ratio kurang dari 1. Laba per saham yang dihasilkan perusahaan atau EPS semakin tinggi semakin baik. Rata-rata price earning ratio atau PER setiap tahun tidak jauh berbeda. Perusahaan yang memiliki ROA dan ROE tinggi bakal menjanjikan tingkat keuntungan yang juga tinggi. Rutin membagikan dividen kepada para investor. Berita ekonomi juga berpengaruh pada naik turunnya harga saham. Jika berita tersebut positif, maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik, dan sebaliknya. Sentimen atau isu. Berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham, namun bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai praktisi, akademisi, hingga para aktris. Atau bisa disebut influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan sesuatu saham yang berakibat harga saham tersebut naik atau turun. Yang kedua, technical analysis. Technical analysis adalah metode untuk memprediksi harga. Dikenal pula dengan metode chart karena menggunakan chart sebagai metode analisisnya. Chart sendiri adalah grafik harga, yaitu grafik yang menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu yang merupakan data historis. Macam-macam chart sendiri yaitu line chart, bar chart, dan candlestick. Line chart sendiri grafik yang berbentuk garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu.
biasanya hanya berupa close price. Bar chart sendiri berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang mempresentasikan OHLC harga. OHLC sendiri yaitu open, high, low, dan close. Candlestick chart seperti batang-batang lilin yang berjajar. Setiap barang lilin tersebut mempresentasikan harga OHLC. Perangkat technical analysis sendiri yaitu price action atau posisi harga, patterns atau pola-pola pergerakan harga, indikator atau rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Price action sendiri yaitu historis harga saham bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham ke depannya. Analisis dan prediksi menggunakan data histori harga disebut dengan price action. Patterns atau pola pergerakan harga yang bisa didapat acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Terdapat dua patterns sendiri yaitu candlestick patterns dan chart patterns. Candlestick patterns memiliki beberapa bentuk yaitu bullish angling, morningstar, bullish pin bar, bullish harami, bearish engulfing, evening star, bearish pin bar, bearish harami. Pattern sendiri memiliki contoh yaitu candlestick pattern yaitu pin bar. Macam-macam chart pattern sendiri yaitu bearish double top, bullish double top, dan lain-lain. Berikut double top. Indikator adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur nilai dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Dalam technical analysis ada beragam indikator yang dikenal dan digunakan para trader dalam berdagang sehari-hari. Di antaranya yaitu Moving Average atau MA, Relative Strength Index atau RSI, Moving Average Convergence Divergence atau MACD, Bollinger Bands, dan Stochastic. Berikut adalah indikator Moving Average, yaitu rata-rata harga saham dalam suatu rentang periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurva pada chart. Indikator Moving Average ada beberapa tipe seperti SMA, EMA, WMA, dan lain-lain. Stochastic sendiri dikembangkan oleh George Lane pada 1950. Stochastic masih menjadi salah satu indikator trading yang populer hingga hari ini karena Stochastic berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan rentang harga tertinggi dan rentang terendah dengan harga penutupnya selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu Bollinger Bands, salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah dan pergerakan harga. Apabila volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua band yaitu upper dan lower makin melebar. Sebaliknya volatilitas pasar rendah yang terlihat pada jarak kedua band yang semakin menyempit. Volume analysis atau banderologi. Mindset pada volume analysis adalah bandar jangan dilawan, dicopet saja. Perangkat-perangkatnya terdiri dari order book yang terdiri dari harga, volume, dan frekuensi. Yang kedua likuiditas dan volatilitas. Order book sendiri yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga, bid, harga offer atau penawaran, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuan membaca order book adalah untuk mencari harga terbaik. Likuiditas sahamnya liquid akan memudahkan kita menjual dan beli saham tersebut. Sebaliknya, saham yang tidak liquid sulit dijual lagi. Volatilitas atau volatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas selalu menjadi teman bagi para trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Investasi yang cerdas. Yang pertama yaitu cerdas berarti paham dan tampil, memahami market, jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain.
memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Disebut juga dengan algorithmic trading, robot trading, atau expert advisor atau IE. Bisa diterapkan untuk trading semi otomatis atau full otomatis. Membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Kenapa menggunakan trading menggunakan robot? Menggunakan prinsip 3M, yaitu yang paling menentukan dalam mindset, psikologi tradernya, psikologi tentang fear and greed atau ketakutan dan nafsu, ketakutan dan serakah. Metode yang sama persis, yang persis dijalankan oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap berbeda. Dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup methods and money management tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi atau mindset. Apa yang diprogram untuk membuat robot, kapan saat entry dan exit atau timing market. Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual, berdasarkan harga beli, harga jual, take profit atau TP, dan stop loss atau STL atau SL. Patterns yaitu pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Indicators yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Berikut contohnya menggunakan bahasa PineScript. Lalu robot auto trader menggunakan bahasa C# pada IDE MQL5. Saham analisator dan screener menggunakan Python programming. Forex and Gold robot trader menggunakan bahasa C# di sebuah VPS non-stop. Crypto robot trader Python trading di VPS menggunakan bahasa Python dan library OpenGA. Disclaimer bahwa robot dan sejenisnya bukan alat untuk cara cepat jadi kaya raya. Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma atau pola pikir si pembuat robot. Robot sehebat apapun pasti pernah loss. Robot harus selalu diuji coba secara berkala dan rutin. Bila perlu dimodifikasi sesuai dengan market dan yang up to date. Lalu percayalah hanya pada robot pada buatannya sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life adalah hal ini adalah memanfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam bertrading maupun investasi. Konklusi atau penutup yaitu financial markets adalah sarana atau media untuk berbisnis atau investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya. Untuk cara cepat sukses di suatu market, kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berlatihlah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Yang ketiga, apa yang disampaikan ini hanyalah pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar lebih dalam artian menurut metode yang dipelajari dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut juga dengan jam terbang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.